Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, dibutuhkan suara kemanusiaan untuk membuka dialog menuju perdamaian di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang saat ini memasuki hari ke-128. Suara kemanusiaan itulah yang dibawa Presiden Joko Widodo yang tadi malam waktu Indonesia Barat menemui Presiden Rusia Vladimir Putin setelah sehari sebelumnya menjumpai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Jokowi berada dalam posisi yang tepat untuk membuka jalan dialog antara Rusia dan Ukraina. Disebut tepat karena Indonesia merupakan negara bebas aktif yang tidak memiliki kepentingan politik atas Rusia maupun Ukraina. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 1 Juli 2022. Bebas aktif bawa perdamaian bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita senang sekali melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi ya, Bang ya. Betul. Tapi ada juga yang mengatakan, wah itu berbahaya sebetulnya datang ke medan perang. Tapi sebelum kita bicarakan editorial bebas aktif bahwa perdamaian itu, kita akan lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia untuk hari ini sejalan atau senapas dengan editorial Bang Don. Misi perdamaian Republik Indonesia berhasil. Ini headline yang di bawah foto, ada dua foto besar. Betul. Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Berhasil atau bagaimana nih, Bang Don? Mungkin lebih tepatnya awal menuju keberhasilan. Oke, kita karena aminkan itu ya. Ya, ini kan sebuah perjalanan. Ini bukan soal, ini perjalanan kemanusiaan. Perjalanan kepedulian, tetapi juga perjalanan keberanian. Jadi berani karena ini di tengah situasi perang, peduli karena kita berusaha untuk berempati dengan korban kerusakan akibat perang, dan kemudian ini soal kemanusiaan karena ini urusan dengan perdamaian. Betul. Dan rasa-rasanya kalau kita ikuti perkembangan perang Rusia Ukraina ini perjalanan Presiden Jokowi memberikan makna yang istimewa, karena ini kita tidak partisan, kita netral yang disebut dengan kemudian bebas aktif, dan kedua pemimpin bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam konteks diplomasi internasional dalam situasi perang yang masih panas. Ada pemimpin bisa duduk seperti sekarang, itu sesuatu yang mahal dan sesuatu yang langka. Jadi kalau kita lihat, lalu kemudian kita juga bisa lihat, mungkin satu yang bisa dikatakan berhasil adalah Rusia memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Dan ini kan soal ratusan juta orang. Soal pupuk, soal gandum, dan itu pada akhirnya berkaitan dengan krisis pangan. Lalu kemudian pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana inflasi. Kemudian kalau ini bisa diatasi, soal kemanusiaan yang lainnya itu bisa ada di depan mata kita untuk bisa diselesaikan. Ada langkah-langkah terang begitu. Jadi sebetulnya juga ada manfaatnya langsung ke Indonesia sebetulnya. Itu betul. Karena banyak orang mempertanyakan ngapain sih jauh-jauh ke sana? Kan kita tidak berhubungan langsung juga dalam jumlah besar dengan Rusia Ukraina, tapi kan sebetulnya banyak. Kita harapkan bahwa betul bahwa misi perdamaian ini berhasil. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Masih terkait dengan misi perdamaian itu, disebut dalam berita ini Bang Don bahwa kalau perdamaian tercipta antara Rusia dan Ukraina bisa tekan dampak inflasi global ya Bang? Betul, karena kemudian kan rantai pasoknya jalan, artinya kemudian barang ada di pasar. Kalau sudah banyak di pasar, itu berarti harganya tidak mahal. Dan itu berarti bisa mengendalikan inflasi. Betul. Inflasi itu juga menimbulkan derita bagi banyak orang. Dia pegang duitnya angkanya besar, tapi hasilnya ketika dia membeli satu itu sangat sedikit. Sudah ada beberapa negara yang bangkrut dan akan bangkrut diperkirakan. Iya, ini urusan ya gimana ya, dunia ini satu sama lain itu sudah saling terkoneksi. Betul. Dan jangan menganggap enteng
satu sama lain. Iya. Jadi kalau ada satu negara susah, itu juga Iya. berpengaruh pada negara lain. Itu Benar. kita lihat aja situasi COVID lah. Iya, iya. Dan juga sama dengan situasi ketika rantai pasok pangan ini terkendala Terganggu, oleh ya. karena perang. Baik, kita harap sekali lagi kita doakan supaya misi perdamaian ini benar-benar berhasil dan kedua belah pihak menahan diri. Syukur kalau kemudian benar-benar berhenti bertempur ya Bang ya. Kita doakan. Kita ke berita selanjutnya, kita ke halaman 4 kali ini pemirsa, dari kolom politik dan hukum. Pemerintah bakal dekati penolak pemekaran. Ini terkait dengan rencana pemekaran Provinsi Papua ya Bang Doni? Iya. Kenapa ini Bang? Ya, ini kan Kenapa pemekaran ditambah dengan 3 daerah otonomi baru. Iya. Dan ada sekelompok masyarakat yang tidak menyetujui itu dan melihat alasan itu bukan sesuatu yang urgen untuk dilakukan. Kebetulan kita ikuti bagaimana kelompok ini di bawah koordinasi atau dijembatani oleh Usman Hamid ya, kalau tidak salah, untuk bertemu Pak Presiden Jokowi dan sekali kita pernah ketemu di sini. Kelompok ini datang untuk menyampaikan apa yang terjadi sebetulnya. Kita dengar dari versi mereka dan kemudian tapi toh DPR sudah menyetujui 3 daerah otonomi baru ini. Nah kalau lihat begini, nggak boleh ada yang ada di luar begitu. Mereka harus berdiskusi lebih dalam, mereka harus mendengar lebih banyak supaya tidak ada hal yang kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari. Memang unik ini, ada daerah yang ingin mekar, tapi ada yang tidak kemudian mau merasa, aduh ini tidak saatnya gitu, atau mungkin tidak mau begitu. Tapi harus didengar lah, supaya kemudian daerah otonomi baru ini berjalan lebih baik. Gitu. Baik, supaya kemudian dalam perjalanannya juga efektif ya Bang ya. Betul. Kalau kemudian masyarakat sebagian masih tidak menerima, ya susah juga nanti jalannya pemerintahan di daerah pemekaran yang baru itu. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial diberi tajuk pada hari ini, bebas aktif bawa perdamaian. Ini setelah perjalanan Presiden Jokowi ada beberapa masyarakat di media sosial Bang mengatakan bahwa bukan Pak Jokowi loh presiden pertama yang mengupayakan perdamaian. Dulu pernah Presiden Soeharto juga ke Bosnia katanya begitu. Dan kalau kita melihat sebetulnya ini betul-betul langkah yang nyata bagaimana kita melaksanakan bebas aktif. Bagaimana Bang Dun? Ya, kita menghargai setiap langkah pemimpin yang aktif untuk menciptakan perdamaian dunia, termasuk para pemimpin kita. Jejaknya kan tidak bisa kita hilangkan. Betul. Jejak itu nyata dan kita juga ikut merasakannya. Tetapi perjalanan Presiden Jokowi kali ini, kalau kita lihat ikuti di sosmed, orang menyaksikan gestur pertemuan dengan Zelensky, orang melihat gestur pertemuannya dengan Putin. Orang hampir sebagian besar itu menyatakan kebanggaan. Sebagian besar menyatakan kebanggaan bahwa presiden ini betul-betul mewakili hasrat kita tentang perdamaian. Presiden juga mewakili hasrat kita tentang bagaimana rasa kemanusiaan untuk membantu korban perang atau paling tidak mau membangun rumah sakit yang hancur di sekitar Kiev kalau tidak salah. Betul. Kalau lihat hal-hal seperti ini kan situasi dulu dan sekarang beda. Tentu ada dulu perang, sekarang juga perang begitu. Tapi situasi atau kompleksitasnya juga berbeda. Yang tetap menjadi pegangan kita bersama adalah bahwa kita teguh dalam politik bebas aktif. Dulu orang bilang politik bebas aktif itu adalah sebuah posisi yang netral dalam pengertian ya kiri ke kanan gitu aja ya. Dan tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi kalau kita lihat kata aktifnya, saya rasa orang kemudian melihat perjalanan Presiden Jokowi ini sesuatu. Gitu. Ini sangat menarik ya, karena kalau kita ikuti kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dulu orang meragukan apakah Presiden ini bisa mewakili kita di forum internasional. Saya pernah dengar sendiri dari para pemimpin sebelumnya yang meremehkan itu. Meragukan itu ya. Tetapi faktanya adalah Anda lihat bagaimana Presiden di G7. Betul. Bagaimana kemudian beliau kemudian bisa bertemu dengan dua kepala pemerintahan atau presiden yang sedang berseteru. Kita berharap ini langkah awal. Dia membuka, lalu kemudian sekarang kita lihat presiden membuka dirinya atau menjadikan dirinya jembatan untuk berdialog, untuk menyampaikan atau membuka dialog antara Zelensky dan Putin. Ini sebuah
sebuah situasi atau sebuah milestone untuk memperlihatkan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Baik. Ada kebanggaan. Kalau kita lihat, tentu akan ada orang bilang kan tidak mungkin hasilnya cepat. Pasti tidak bisa. Tidak ada perang yang pendek, tidak ada perang yang sejenak, tidak ada perdamaian yang bisa dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya adalah setelah ini, Bang, setelah yang dilakukan itu apa dan apakah itu benar bisa membawa perdamaian? Kita juga akan bahas itu ya, Bang Dodon. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 1 Juli 2022, bebas aktif bawa perdamaian. Bebas aktif bawa perdamaian. Dibutuhkan suara kemanusiaan untuk membuka dialog menuju perdamaian di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang saat ini memasuki hari ke-128. Suara kemanusiaan itulah yang dibawa Presiden Joko Widodo yang tadi malam menemui Presiden Rusia Vladimir Putin setelah sehari sebelumnya menjumpai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Jokowi berada dalam posisi yang tepat untuk membuka jalan dialog antara Rusia dan Ukraina. Disebut tepat karena Indonesia merupakan negara bebas aktif yang tidak memiliki kepentingan politik atas Rusia maupun Ukraina. Satu-satunya kepentingan Indonesia sesuai perintah konstitusi ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks itulah dimaknai Jokowi menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin. Harus jujur diakui bahwa Jokowi memahami sepenuhnya bagaimana menjalankan politik bebas aktif dalam kondisi dunia dan tentunya Indonesia sendiri dengan sumber daya alam yang kian terbatas, sementara level-level ekstrim lingkungan terus meningkat. Jika dahulu Soekarno menjalankan konsep bebas aktif dengan berbagai langkah radikal yang mengusik ego blok Barat dan Timur, kemudian ada Malik melalui langkah Good Neighborhood Policy lewat ASEAN, kini Presiden Jokowi menjalankannya dengan menjadi jembatan dialog Ukraina-Rusia. Jembatan dialog ini memang harus dibangun karena kedua negara yang sedang berperang itu memegang peranan penting untuk pasokan pangan, khususnya gandum dan energi dunia. Indonesia mendorong agar aneka komoditas asal kedua negara itu kembali bisa masuk ke pasar internasional. Keluasan diplomasi Jokowi ditunjang posisi Indonesia sebagai presidensi G20. Karena itulah Jokowi menyampaikan undangan secara langsung kepada Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang diselenggarakan November tahun ini di Bali. Undangan serupa sudah disampaikan kepada Putin sebelumnya. Di tengah kegentingan dan ancaman kebangkrutan puluhan negara, G20 memang tidak bisa mengucilkan Rusia. Betul bahwa pemberian sanksi embargo adalah hak setiap negara. Akan tetapi, jalan dialog tetap harus dibuka. Meski dinamakan misi perdamaian, kita tentunya pula jangan naif mengartikan bahwa jabat tangan apalagi perdamaian segera tercapai. Bahkan Jokowi pun mengakui hal itu sangatlah sulit. Dari situ pula mestinya kita memahami bahwa tujuan Jokowi ialah pemulihan setahap demi setahap atau bahkan sedikitnya mencegah situasi yang lebih memburuk. Hal itu Jokowi nyatakan dengan dukungan bagi upaya PBB untuk jaminan keamanan bagi akses pelabuhan Ukraina sehingga ekspor bisa berjalan. Tidak hanya itu, Jokowi pun berkomitmen mendukung pemulihan dalam negeri Ukraina dengan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Apapun hasil kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, kita harus berbangga bahwa Indonesia telah membuat langkah nyata untuk menuju perdamaian yang diharapkan. Jokowi telah memperlihatkan ketokohannya di dunia internasional yang pantang gentar menyampaikan suara kemanusiaan dan suara akal waras kepada negara yang sedang berperang. Indonesia bukanlah mencari pamor demi KTT G20, apalagi gimmick-gimmick nyali. Kita menunjukkan kepada dunia pemahaman mendasar antara menjalin perdamaian, menghormati kedaulatan tiap negara, dan menjunjung kepentingan bangsa sendiri. Di
Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan saat ini kita mau mendengarkan Bang Don suara dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bagan Si Api-Api Riau. Ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Sugeng. Bagaimana Pak melihat bebas aktif bahwa perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Menurut Anda seperti apa Pak Sugeng? Ya, pertama saya mengucapkan sabas untuk Presiden kita Indonesia. Bahwa ini adalah lembaran sejarah baru bagi pemimpin Asia yang satu-satunya. Presiden kita Jokowi yang datang yang di Korea dan ke Soviet, ke Rusia. Dikarenakan ini adalah dalam keadaan suasana yang bukan jalan-jalan santai, tetapi ini jalan santai nampaknya Jokowi, tetapi dengan nuansa peperangan. Ini sangat halus. Jangan dipandang sebelah mata bahwa negara kita Indonesia, ini adalah internasional melihat bahwa Indonesia ini perlu perdamaian. Dan bahwa kita selaku rakyat Indonesia sangat bangga mempunyai presiden yang memperhatikan negara lain. Biarpun dalam keadaan negara kita demikian, mungkin negara kita sekarang ini dalam keadaan kesusahan, krisis banyak, yaitu mengenai soal masalah pangan belum ditata betul oleh Jokowi. Tapi jangan lupa Pak Jokowi bahwa negara kita ini harus menata juga. Ini menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahwa jangan dipandang negara kecil. Inilah contoh bagi negara besar bahwa Indonesia ini sebetulnya harus negara yang superpower daripada negara lain. Pemimpin negara lain tidak berani datang. Tapi Indonesia yang mendatangi di tempat suasana perang. Inilah kehebatan. Sabas Pak Jokowi dengan ibu negara kita. Baik. Terima kasih Pak Sugeng di Bagan Si Api-Api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Suatu Pak. kebanggaan dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulukumba untuk memberikan pendapat terkait bebas aktif perdamaian. Oke, langsung saja Pak Yunus, silakan Pak. Bahwa suatu kebanggaan bagi yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia karena beliau sudah menjalankan perintah konstitusi Republik Indonesia. Maka satu-satunya kepentingan Indonesia adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, dan keadilan sosial tercantum dalam Undang Dasar. Kami supaya ini ke-120 hari antara Ukraina. Baik. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kami sudah menangkap maksud Anda. Mohon maaf mungkin agak sedikit gangguan di komunikasinya. Kalau kita melihat Bang Don, ada dua pemirsa yang menyatakan bangga, itu satu ya. Yang kedua bahwa ini adalah bentuk nyata dari keberanian juga. Banyak sekali orang mengatakan, waduh ini sedang berperang, benar-benar masih ada ancaman nyata. Mengajak ibu negara lagi, itu kan sesuatu yang luar biasa berbahaya sebetulnya. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, setelah itu apa ya Bang Don? Ya Leo, yang pertama kita kalau era sosmed ini salah satu berkahnya itu adalah bagaimana publik didekatkan dengan event, didekatkan dengan peristiwa. Dan itulah yang terjadi dengan kunjungannya Presiden Jokowi ini ke Ukraina dan ke Rusia. Kemudian publik bisa melihat sendiri gitu. Artinya mereka cepat sekali melihat dan kemudian bisa merespon. Responnya secara umum itu kan positif. Kemudian respon secara umum juga adalah kebanggaan. Respon secara umum merasa kita banget gitu. Orang Indonesia itu ternyata bisa gitu. Respon yang memperlihatkan bahwa kita ini negara besar. Respon yang memperlihatkan bahwa ternyata betul
ada manfaat yang bagus dari politik yang bebas aktif tadi itu gitu. Jadi itu ada. Nah, pertanyaan Leo, what next? Betul. Kita ini kan tadi kita bicara tentang tidak mungkin perdamaian itu dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Proses ini akan panjang, ini tapi baru awal. Proses ini akan berliku-liku, tetapi Presiden Jokowi itu kan menjadi presiden G20, presidensinya kan kita. Iya, tahun ini. Dan masih ada janji untuk pertemuan di Bali. Paling tidak presiden membawa sendiri undangan itu ke Volodymyr Zelensky, kemudian membawa sendiri undangan ke Putin untuk hadir KTT G20 di Bali pada tanggal bulan November nanti. Ini menarik dan ini pasti perlu kerja keras supaya pemimpin-pemimpin itu berkumpul. Karena katanya kalau Putin diundang, yang lain tidak datang. Amerika tidak mau datang katanya. Amerika tidak mau datang. Tetapi saya pernah dengar sendiri dari Pak Jokowi tentang paling tidak kedekatan personalnya dengan sejumlah pemimpin. Mungkin itu yang menjelaskan kenapa di G7 begitu dia tuh menjadi salah satu bintangnya dalam pertemuan itu. Pernah Pak Jokowi ketika saya ketemu itu ngomong bagaimana pertemuan dengan Joe Biden itu begitu cair karena dia panggil Biden itu Bapak Senior. Bapak Senior. Begitu juga dia mencairkan hubungan dengan Xi Jinping. Karena Xi Jinping itu dia panggil atau dia sebut sebagai kakak besar, big brother. Maksud saya pendekatan budaya diplomasi budaya hal seperti ini tentu ada artinya ketika kita bicara tentang jalan ke depan. Pasti Indonesia tidak bisa jalan sendiri. Betul. Atau Presiden Jokowi tidak bisa jalan sendiri untuk ini. Tetapi kita kan yang penting kan ikhtiarnya, Leo. Ikhtiar. Hasil akhir kita serahkan kepada para pihak, kita serahkan pada masyarakat global, kemudian pada akhirnya terserah yang di atas. Tetapi kita tahu bahwa perang itu kan tidak ada yang memenangkannya. Jadi kalau pepatahnya itu bilang semua pihak jadi susah. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi coba bayangkan. Dan saya rasa semua orang harus sadar tentang pilihan sikap kemanusiaan dan itu harus dihentikan. Bagaimana caranya dan kapan tidak ada yang bisa menentukan, bisa memastikan. Tetapi ikhtiar itu penting. Ada memang ketika Presiden Joko Widodo pergi ke Ukraina dan Rusia ini, Bang, kalau melihat media sosial, itu ramai sekali diperbincangkan dan ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan begini, ini makanya tadi saya tanya di awal ke Bang Don. Sebetulnya manfaat langsung untuk Indonesia apa? Oke lah, memang ada amanat konstitusi yang mewajibkan negara, dalam hal ini kepalanya, untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, turut serta menciptakan perdamaian dunia. Tapi kan tidak langsung ke Indonesia itu dampaknya. Ini mungkin yang perlu juga diperjelas. Apa sih sebetulnya dampaknya ke Indonesia ini, Bang? Selalu ada pertanyaan begitu. Dan kita kan sudah bicara tentang bagaimana kalau ada jaminan rantai pasok pangan itu bisa diselesaikan. Ini sangat konkret. Kita tidak bisa lagi dunia yang nun jauh di sana tidak ada hubungannya sama kita. Yang kita rasakan kemudian harga mahal, barang langka. BBM sekarang mahal sekali. Betul. Yang kedua, kan ini soal rasa perasaan keindonesiaan. Pemimpin itu kan menjadi representasi kita. Kalau kita lihat seorang Presiden Joko Widodo, itu ada pikiran atau pendekatan pikiran tentang pars pro toto. Pars pro toto itu jadi ada sebagian, tapi itu kemudian untuk seperti itu kita semuanya. Mewakili semua. Mewakili semua. Dan ini kan soal kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Soal keindonesiaan kita dan kebanggaan itu harganya kan nggak bisa dinilai dengan uang. Betul. Di tengah-tengah situasi kita mungkin agak terbelah, ada polarisasi. Tentu ada juga pendapat pro dan kontra dan respect dan tidak respect pada peristiwa ini. Tetapi cobalah lebih jujur aja kita pada hati kita sendiri. Oh, this is a right time untuk melihat, ternyata kita bisa loh. Kira-kira begitu. Kalau kata anak muda ini sekarang, kan soal urusan diplomasi ya. Itu dia. Kalau kata anak muda sekarang, keren juga Indonesia ini ternyata. Itu kira-kira kata anak muda. Bang. Tapi kembali lagi, Bang, kalau kemudian ini sesuatu yang berakhir dengan, bukan berakhir ya, sudah selesai misi perdamaian di Rusia dan Ukraina kemarin. Betul. Tapi kan setelah itu harus juga ada tindak lanjutnya. Kira-kira apa, Bang, yang bisa dilakukan lagi oleh Indonesia? Karena misalnya Rusia, Putin menjamin bahwa akan mengamankan pelabuhan-pelabuhan, kembali lagi bisa ekspor. Tapi itu kan janji yang juga harus diupayakan terlaksana, Bang. Ya, Presiden Jokowi kan sudah menyediakan dirinya untuk menjembatani, menjadi jembatan.
Dan jembatan itu langsung antara Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin. Yeah. Kan ini kan langsung pada pengambil keputusan utamanya. Kalau sudah begitu kan ya jalan menuju ke sana juga tidak gampang loh. Kita harus respect pada upaya Menteri Luar Negeri atau teman-teman di luar Departemen Luar Negeri yang bisa membuat hal-hal seperti ini terjadi. Yeah. Sekali lagi lihat dari luar itu gampang, tapi begitu peristiwanya seperti ini itu luar biasa, jadi tidak mudah. Kalau lihat begitu kan kita berharap ya tentu tidak cepat untuk mengatakan oh ketika maunya A begini lalu kemudian B begini lalu kemudian gampang dipertemukan. Sekali lagi tidak gampang. Karena kalau kita lihat sebab perang kan di situ ada persoalan ekonomi, ada persoalan gengsi, ada persoalan psikologis, ada persoalan masa lalu yang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja gitu. Yang satu mungkin akan mengurangi poin tuntutannya seperti ini, yang satunya mungkin ada poin yang berat sekali yang tidak bisa diterima. Ini kan harus dibuat take and give dan itu butuh seorang negosiator yang bagus, yang unggul. Kita berharap Presiden Jokowi bisa menjembatani itu betul-betul dengan baik. Kedua, Leo, kan kita bisa lihat apakah akan ada kemampuan. Kembali lagi ada hal kecil yang bisa kita lihat dari gestur. Dari gestur. Kita lihat bagaimana kalau lihat duduknya Pak Jokowi itu saya kira sudah beredar ya dengan Pak Presiden Putin itu di sebuah meja kecil dekat sekali mereka. Jaraknya dekat. Oke. Lalu beberapa waktu lalu bagaimana Putin dan Macron duduknya semua meja besar yang begitu jauh. Mungkin tidak bisa diberi pengertian arti macam-macam gitu. Tetapi kan orang juga boleh bilang kalau saya mendekat atau duduk dekat dengan Leo kan orang bilang oh memang lebih akrab atau lebih dekat atau closer gitu dibanding duduk jauh dan itu menggambarkan jarak. Jarak itu jarak politik, jarak psikologis, jarak sosial dan seterusnya untuk mengatakan kita berjauhan kira-kira gitu. Itu pesan-pesan yang menurut saya kalau lihat dari situ ya jangan-jangan ada pesan yang mau disampaikan. Ya memang Jokowi itu dekat gitu. Kita itu dekat. Secara personal juga dan itu kan soal kepercayaan. Hanya orang yang bisa dipercaya untuk bisa jadi jembatan. Baik. Kalau kembali lagi Bang, ketika di dalam negeri tadi pemirsa kan ada juga yang mengatakan sebaiknya tetap memperhatikan kondisi di dalam negeri. Ini kan sesuatu yang menarik. Apakah benar bahwa ketika membawa misi perdamaian, Presiden Joko Widodo kemudian melupakan kondisi di dalam negeri? Tapi kita bahas di bagian berikut. Bang Don dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau ada yang mengatakan ngapain sih jauh-jauh ke Rusia, ke Ukraina? Di dalam negeri kan masih banyak masalah yang memang harus segera diselesaikan. Jawabannya apa Bang? Ya orang harus tahu ya, tadi Leo sudah ngomong bahwa itu kita saling terkait. Menyelesaikan urusan global juga menyelesaikan urusan kita sendiri sebetulnya. Yang kedua ada yang mengatakan ini cari pamor. Enggak dianggap cari pamor. Presidensi G20 Indonesia itu melekat kewajiban-kewajiban tertentu termasuk untuk urusan-urusan seperti ini gitu. Justru mumpung lagi dari presidensi G20 sekaligus jalan dengan urusan begini, itu kan menempatkan bangsa ini dalam sebuah peta sejarah. Orang akan tilas pada suatu saat,
Sama seperti orang bicara tentang Pak Harto yang bisa ke Bosnia. Pada satu saat juga orang akan bicara bagaimana Presiden Jokowi menjembatani pertemuan atau perdamaian Rusia dan Ukraina. Dan itu kan sejarah yang tidak bisa kita beli dengan uang. Ya sekali lagi ini soal rasa perasaan keindonesiaan kita gitu. Kalau orang tidak merasa seperti itu, agak menurut saya harus berpikir ulang tentang posisinya gitu. Boleh kita oppose, tetapi pada saat-saat tertentu ya, kita harus bangga juga dengan situasi seperti ini gitu. Dan hasilnya tidak bisa dikatakan akan ada uang, akan ada apa gitu, akan ada. Tetapi ya sekali lagi ini bagian dari pergaulan dunia gitu. Kita adalah bagian dari pergaulan dunia itu ya. Kalau kemarin juga ada yang mengatakan sebetulnya kemudian setelah bertemu ya. Kemudian apa yang harus segera dilakukan kembali oleh Indonesia, Bang Don, untuk kemudian memastikan perdamaian ini jadi? Karena kan Indonesia tidak punya kekuatan senjata misalnya untuk menekan katakanlah Rusia untuk benar-benar menjamin janjinya atau yang lain-lain. Bagaimana, Bang? Pada akhirnya kita tahu belakangan Indonesia itu sangat kuat sebetulnya. Kita bicara tentang bagaimana ketika misalnya kita mengolah kelapa sawit, tidak ekspor mentah, tapi kemudian diolah dulu. Dan bagaimana kemudian kita mendapatkan devisa dan bagaimana dunia ternyata sangat membutuhkannya. Ketika kita bikin kewajiban domestik lebih dulu, kan India berteriak. Negara-negara di Eropa yang kemudian mengancam untuk embargo, ternyata sangat butuh gitu. Sekarang soal nikel. Kita punya bargaining itu sangat besar. Kemudian soal batu bara, orang selalu bilang bahwa udah kita mau masuk ke energi baru terbarukan. Tetapi dalam situasi seperti ini, ketika krisis energi terjadi, ini urusannya tidak mudah gitu. Dan baru kita tahu, ternyata kalau kita kalau kita ini menjadi bagian penting dari masyarakat dunia gitu. Betul. Gitu, Leo. Mental kalau tidak salah namanya inlander, Bang. Jangan pernah selalu merasa sebagai bangsa yang kecil. Itu dia, mental minderan ini. Kelihatannya kalau kita mau jujur mungkin masih menghinggapi banyak dari kita. Sehingga ketika seorang Presiden Joko Widodo sebetulnya menjalankan tugas atau amanat konstitusi ke Rusia dan Ukraina, akhirnya masih ada yang merasa apa iya diperhatikan, apa iya kalau dalam bahasa Belanda kalau tidak salah Bang direken begitu. Bagaimana memastikan kita benar-benar bangga dengan jati diri kita, Bang? Ya kembali lagi ya, sebetulnya orang seperti saya pernah berpikir bagaimana kalau Presiden Jokowi tidak diterima oleh seorang Vladimir Putin. Itu pasti kita akan merasa seperti apa. Begitu juga tidak diterima oleh Volodymyr Zelensky. Karena kemungkinan itu ada sebetulnya. Kemungkinan itu ada, tetapi kan nyatanya bisa dipertemukan. Maka Leo, untuk menutup ini saya ingin membacakan alinea kedua dari akhir headline editorial kita hari ini. Apapun hasil kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, kita harus berbangga bahwa Indonesia telah membuat langkah nyata untuk menuju perdamaian yang diharapkan. Jokowi telah memperlihatkan ketokohannya di dunia internasional yang pantang gentar menyampaikan suara kemanusiaan dan suara akal waras kepada negara yang sedang berperang. Saya rasa ini bisa jadi pegangan kita ketika kita lihat peristiwa ini. Dan sesekali kan kita boleh dong merasa, oh ya kita bangga gitu. Yang begitu, Leo. Baik, semoga semua bangsa Indonesia yang masih berstatus warga negara Indonesia, coba lihat lagi KTP-nya, benar-benar bisa merasa bangga dan kemudian kita mendukung langkah bebas aktif membawa perdamaian ini. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kita benar-benar mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Semoga perdamaian benar-benar tercipta. Karena ketika dunia damai, sebetulnya itu juga langsung berdampak nyata kepada bangsa Indonesia. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Metro TV